Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa laqad sami'tu ba'da ulama'ina rahimahumullahu bi Naisabur yahki anna Ata'an as-Sullamiyya rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu nasaja sauban, dan demi sesungguhnya mendengar oleh aku akan sebagian ulama-ulama kita, moga-moga merahmati akan para ulama oleh Allah Ta'ala di daerah Nisabur. Yahki menceritakan oleh sebagian ulama akan bahwa Imam Ata' as-Sullami, moga-moga rahmat Allah tercurah kepada beliau pun juga keridhaan Allah tercurah kepada beliau, nasaja sauban, yaitu menenun oleh Imam Ata' akan pakaian, fa'ahkamahu, maka merapihkan oleh Ata' akan pakaian, wahassanahu, dan mempercantik oleh Ata' akan pakaian jiddan, dengan sangat, yakni cantik sekali. Summa hamalahu ila suqi, kemudian membawa oleh beliau akan pakaian itu ke pasar. Fa'aradahu, maka menawarkan oleh beliau akan pakaian itu. Fastarkhasahu al-bazzaju, maka menganggap murah akan pakaian itu oleh Bazzaz, tukang kain. Faqala, maka berkata oleh tukang kain, inna fihi uyuban, sesungguhnya pada pakaianmu ini ada cacatnya, kaita wa kaita, anu dan anu. Fa'akhadahu Ata'un, maka mengambil akan pakaian itu oleh Imam Ata'. Wa jalasa, dan duduk beliau yabki, padahal menangis, bukaan syadidan, dengan tangisan yang sangat. Fanadimar rajulu adha ala dhalika, maka menyesal oleh laki-laki itu atas yang demikian komentarnya. Wa ja'ala ya'tadiru ilaihi, mulailah beliau yaitu meminta uzur kepada Imam Ata'. Wa yabdulu lahu fi samanihi ma yuridu, dan memberikan laki-laki itu kepada Ata' pada harganya akan apa yang menghendaki oleh Ata'. Faqala lahu Ata'un, maka berkata baginya oleh Imam Ata', laisa dzalika kama tadunnu, tidaklah yang demikian itu tangisan seperti apa yang menyangka oleh kamu. Innama ana amilun fi hadhihi sina'ati, hanya saja adapun aku yaitu pekerja pada ini keterampilan. Wa qad ijtahajtu fi ihkami hadzal saubi, dan sungguh berupaya keras oleh aku pada merapihkan ini pakaian.
wa islahihi dan memperbaikinya, wa tahsinihi dan mempercantiknya, hatta la yujada bihi aibun, sehingga tidak didapati dengan pakaian ini oleh satu cacat pun. Falamma uridu 'alal basiri bi'uyubihi azhara fihi uyuban kuntu anha ghafilan. Maka tatkala ditawarkan atas orang yang waspada, yang awas dengan cacatnya, maka menjelaskan ia pada pakaian ini akan cacat-cacat yang adalah aku daripada cacat itu, yaitu lalai. Fa kaifa a'maluna hadhihi idza uridat ghadan 'ala Allah, bagaimana amal-amal kami ini apabila didatangkan esok di hadapan Allah. Kam yabdu fiha minal uyubi wan nuqsan, berapa banyak nampak jelas menjelaskan Allah pada amal daripada aib dan kekurangan. Alladzi nahnu al-yawma anha ghafilun, yang adapun kita pada hari ini di dunia daripada aib itu, yaitu lalai. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala tidak begitu mudah untuk kita bisa menujunya. Banyak lika-liku kehidupan untuk menuju kepada Allah, menuju keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Kipas itu aja. Menuju keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, ada hal-hal yang kadang kita kurang begitu perhatikan, khususnya pada tahapan ke-6, namanya aqobatul qawadih, urusan-urusan batin, rintangan virus batin. Ini tidak mudah. Dari seluruh kajian akan berpulang pada kajian tentang kajian virus. Ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Urusan virus kecil, kadang orang kurang perhatiin, tapi dampaknya besar, kerugiannya berat. Hampir orang kalau kurang teliti terkena virus ini, virus ujub, virus riya, virus kibir, virus dengki. Ini penyakit-penyakit yang paling berbahaya dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Kata Imam Ghazali, kalau orang kurang teliti, bisa dia terjebak, enggak bakal melihat, enggak bakal menyadari terkait dirinya terkena penyakit yang namanya qawadih, celaan-celaan, akhlak tercela. Padahal dampaknya besar, dampaknya. Tapi kalau orang-orang yang waspada, yang memiliki mata kalbu yang bening, dia bisa melihat terkait virus-virus itu sangat berbahaya dari apa yang terjadi. Contoh yang sekarang terjadi aja ini, wabah corona. Betapa kita mau sholat Jumat, mau ngimamin dulu-dulu, repotnya setengah mati.
kudu ditembak dulu jidatnya. Untung kebal, nggak kena juga. Dibilang 35, kata dia. Kata saya bawa canda, waduh 35, diomelin nama dia. Jangan waduh Pak Haji. Emang apa? Alhamdulillah. Oh iya baik, alhamdulillah. Emang apa kita kudu alhamdulillah? Ini 35 suhunya bagus. Begitu berarti Pak Haji sehat. Jadi saya sehat. Iya sehat. Baik, alhamdulillah. Begitu. Begitu orang kasih sehat kok waduh, kata dia. Baik. Kata dia begitu. Kita jalan, ada rumah bilik kayak pemilu dari plastik, suruh masuk situ lagi. Kata kita, ngapo ini? Katanya saya sehat, harus begini-begini. Iya, sebagai membuktikan benar-benar sehat. Oh iya baik dah. Saya lewat di situ, nggak boleh, kudu muter dulu. Bener, saya ngalamin. Udah muter, udah, saya keluar menuju pintu masjid. Pintu masjid masih juga ditembak juga. Katanya saya sehat, jadi udah. Itu kan pintu gerbang komplek. Ini kan lain masjid. Oh begitu, baik. Kita ikut. Sampai masjid 35. Emang tadi juga 35. Enggak berubah. Begitu. Saya udah ucapin alhamdulillah gitu. Biar enggak panjang dalam masjid. Pak Haji jaga jarak. Katanya sehat. Dia bingung juga. Tapi bukan itu yang kita ambil ibrah. Kami nurut, tidak ada yang kami protes. Apa yang dia mau kami ikut tempat orang. Walaupun jiwa kurang mau, tapi enggak apa-apa. Yang kita ambil ibrah, betapa di dunia aja ribet banget. Katanya kita sehat, harus juga masuk bilik itu. Dispentan apa itu namanya lah, saya kagak ngerti. Lolos dari situ masih juga jaga jarak. Habis itu suruh pakai masker. Habis itu suruh vaksin. Habis vaksin masih pakai masker, jaga jarak. Kenapa ini? Enggak kenapa-napa. Ini yang perlu kita renungi. Di dunia aja ribetnya kayak begini. Bagaimana nanti di akhirat ngadepin Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal lebih ribet dari apa yang kita alamin ini. Makanya kita menurut aja. Di dunia aja kayak begini, udah diperiksa masih begini, masih begitu, masih begini. Udah vaksin, mau naik pesawat kudu PCR. Kan udah sehat, vaksin udah, ini udah. Enggak, itulah dunia. Apalagi nanti di akhirat. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti akan dimintai pertanggungjawaban pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita makan pakai tempe, kuat duha 2 rakaat. Sekarang alhamdulillah ada orang selamatan pakai ayam. Mau berapa rakaat ini? Bakal ditanya sama Allah. Ini baju buat apa? Ini motor buat apa? Ini sarung buat apa? Semuanya kita harus pikirin tuh satu-satu. Dan kita harus ingat-ingat jawabannya. Ini sarung dulu duitnya belinya rada remeng-remeng. Separuh di mana, ini di mana, dipakai untuk kemana? Ini dilihat. Begitu buat sholat cuman Idul Fitri, Idul Adha, karena sarungnya mahal masalahnya. Takut rusak. Idul Fitri ada doang gitu. BHS boleh hasil sedekah. Idul Fitri ada. Jadi buat Tuhan pakai sarung yang udah ngepel. Begitu buat orang ini bakal ditanya
ribet-ribet. Jadi di dunia aja kayak begitu ribetnya, begitu bagaimana nanti di akhirat. Begitulah orang-orang yang selalu mengambil ibrah dari peristiwa apa yang dia alami, yang berlaku di jagat ini. Nah, materi kita malam hari ini, Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala an akan menerangkan beda kelas antara orang melek dan orang buta. Siapa melek, siapa buta. Ini beda. Apa yang dirasa oleh si buta bakal berbeda dilihat oleh si melek. Kata Imam Ghazali, kami dengar ada ulama bercerita kasus di Naisabur, namanya Nisapur, Iran. Sekarang nih kan perbelahan ini beda-beda. Jadi Irak ujung banget itu, di perbatasan. Naisabur, ibu kota Khurasan. Dulu ada negeri namanya negara Khurasan, ibu kotanya Naisabur. Imam Ghazali itu orang Naisabur. Begitu. Ghazalah nama kampungnya. Tus nama kabupatennya, nama provinsinya. Naisabur ibu kotanya. Imam Ghazali ini. Begitu Khurasan. Dulu kata ulama, kata Imam Ghazali kan nggak ngalamin, wong lahirnya tahun 450. Namanya Imam Atha As-Sulami. Seorang tabi'in. Dia ngaji sama Imam Hasan Basri, muridnya. Begitu, murid daripada Imam Hasan Basri. Beliau tinggal di Basrah. Atok nih. Kerjaannya, dagangannya di samping ngajar, Atha As-Sulami ini adalah tukang jahit. Bikin baju. Bahasa kita orang konveksi namanya kalau bikin baju tuh sekarang ini. Bikin baju. Ya tukang jahit lah. Perkembangan aja namanya tailor gitu. Atau jahit dari bahan dah. Jadi dia nenun, bikin baju. Kalau bahasa sekarang kelasnya butik. Bajunya nih. Jadi bajunya bekelas. Yang dibuat Imam Atha As-Sulami ini. Baju bekelas. Baju bekelas tuh butik biasa. Dia mahal. Enggak ada padanannya kalau butik. Kalau kita beli dari dia, atu aja. Jadi edisinya terbatas kalau butik. Enggak ini. Ya kalau orang buat mau niru enggak apa-apa gitu. Tapi enggak bakalan sama cara jahitnya. Emang lain kelasnya gitu, butik. Maka beliau bikin baju ini cakep, rapi jahitannya. Kecil-kecil. Kalau kecil-kecil kan benangnya banyak. Enggak kayak baju kita, renggang-renggang. Maka ditarik dikit robek. Ya namanya juga baju 10.003. Begitu. Kelasnya online dikirimin gitu. Bonus gendar. Ada aja. Gitu. Baju kita ya kelasnya dah. Kelas kita gitu, apa aja. Ini bajunya bagus. Yang dibuat Imam Atha As-Sulami bagus, cakep. Jahitannya rapi jahitannya.
Emang kadang nggak bisa dibohongin juga emang jahitan. Ada saya dikasih jahitan nama orang, ya mau kita ngomel dikasih, nggak ngomel jahitannya begitu. Jadi Imam Atta ini dia bikin baju cakep, rapi, bukan rapi, dia modis. Jadi wahassanuji dan dipercantik, namanya begitu, modis. Pakainya dia punya dia. Bajunya itu cakep. Orang sebut baju-baju berkelas yang dibuat oleh Imam Atta. Ini cakep banget. Kalau udah bikin baju tuh, udah cakep. Cakep. Lalu baju yang udah cakep begitu dibawa ke pasar, ya dijual, maksudnya ditawarkan kepada pemborong, ya pedagang. Kan baju yang didagang-dagang itu kan baju jahitan orang, toko doang punya dia begitu. Apalagi yang dagang nasi di pasar, kelihatannya wih hebat nih orang, duitnya banyak. Enggak, kita kan ngelihat doang. Orang dagang nasi di pasar, beras narik dari yang dagang beras, sayur narik dari yang dagang sayur, telur dari yang dagang telur. Dia dagang aja, ntar udah habis balik ngitung. Itu normal. Nggak tahu di pasar Bayoran ada begitu nggak? Hampir sama lah. Orang dagang ilmunya begitu. Artinya beliau ini kemudian dijual tuh di pasar. Ya bahasa kita di mall lah, baju bagus. Ditawarin dah sama pemborong biasa yang membeli itu. Begitu. Merek kan nanti dari dia yang ngasih merek. Yang jahit mau kan normal. Kadang jahit mau dari Cidodol. Mereknya macam-macam. Mereknya Tasik, USA, ya apa aja merek ya begitu. Jadi ini bajunya dibawa ke pasar, diperiksa sama calon pembeli, pemborong dah begitu, pemilik butik. Dibilang, waduh Pak Atta, bajumu ini nggak bagus, kekurangannya bajumu ini begini, jadi padanan daripada warna ini sama warna ini kurang match. Belum lagi kancingnya mestinya emas nih, kancingnya kayak yang model kayak begini, banyaklah disebut. Akhirnya karena baju itu yang kata Atta paling bagusnya pakaian dalam sejarah, dia bikin baju dengan modis yang luar biasa, diambil lagi. Dia duduk di pasar, dia nangis sejadi-jadinya. Imam Atta nangis saja sejadi-jadinya. Pas melihat dia nangis, calon pembeli ini, pemborong ini nyesel. Dia menjatuhkan barangnya dia yang sebetulnya bagus, normal lah, biar dijual murah. Dia nyesel. Dia minta maaf, maafin Pak Atta, maafin saya udah nyela dari hasil jahitan Anda yang sebetulnya bagus, segala macam, maafin. Masih nangis saja Imam Atta, masih nangis. Sampai dia bilang, mau dijual berapa? Bajumu ini menjadi tren masa kini nih, paling bagusnya, berapa Anda mau? Imam Atta masih nangis, nangis saja. Sampai dia terseduh-seduh, dia punya nangis. Sampai akhirnya bisa menguasai dirinya dan sudah diam, tinggal cegukan-cegukan doang. Baru beliau menjawab,
Kata Imam Atha, yang saya tangisi bukan baju ini. Bukan. Saya nangis bukan baju saya yang kemudian ditawar murah. Bukan ini. Lalu kata si pembeli, tukang kainnya tuh, yang pembeli, dia bilang, lalu apa? Kalau ente itu bukan ini. Ini kita ngomongin pakaian dulu, kata Imam Atha. Saya ini kan buat, saya tenun, saya jahit pada baju ini. Saya sudah setengah mati bagaimana supaya rapih jahitannya, supaya bagus modelnya, supaya matchingnya cakep, trendy. Saya berupaya dicek berkali-kali supaya tidak ada cacatnya ini pakaian. Yang saya tangisi ketika saya tawarkan kepada yang mengerti tentang pakaian, tahu kurangnya bagaimana memadu-madankan warna, dia jelasin, ini cacatnya ini cacatnya ini kekurangannya ini. Yang saya enggak ngeh, yang saya enggak begitu perhatian. Begitu. Yang saya enggak begitu perhatian. Ini di dunia, Pak. Di dunia. Bagaimana kudunya saya hidup ini? Saya sholat, saya sudah belajar fikih. Bagaimana rukun sholat? Bagaimana sunnah sebelum sholat? Bagaimana sunnah sesudah sholat? Rasanya sholat yang saya kerjakan ini udah cakepnya dibanding dulu-dulu belum ngaji. Rasanya udah bagus sholat saya ini. Tapi saya nggak tahu, saya kan buta. Nanti bagaimana Allah bakal jabarkan kekurangan sholatmu ini, kekurangan sholatmu ini, sholatmu kurang ini, nggak diterima sholatmu, hatinya meleng, ingat dagangan, ingat ini. Bagaimana nasib saya di akhirat nanti? Ini yang lagi saya tangisi. Bagaimana sholat bagus, hati busuk, bagaimana? Ini yang saya pikirin dalam hidup. Bagaimana ini ngadepin Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu khabirum bima ta'madun. Allah tahu sedetil-detilnya yang kamu kerjakan. Kita udah maksimal dalam hidup, tapi ini menurut kita, enggak tahu bagaimana menurut Allah yang lebih tahu tentang aib-aib dalam sholat, aib-aib dalam puasa, aib-aib dalam haji, aib-aib dalam zakat, aib-aib dalam sedekah, aib-aib dalam berbagai ketaatan. Kita tak tahu. Ini di dunia aja kita banyak yang kita nggak tahu, menurut kita bagus, ternyata menurut yang mengerti masih salah. Ini yang saya pusing. Saya jadi banyak takut dalam hidup ini. Bagaimana nasib saya di akhirat? Yang diperiksa pertama kali sholat. Saya masih banyak yang nggak tahu tentang peraturan sholat. Begitu, ini orang tahu kekurangannya. Bagaimana ngadepin Allah di akhirat nanti? Bila amal-amal kita bakal didatangkan kepada Allah, bakal diperiksa sama Allah. Berapa banyak Allah bakal tunjukkan aib daripada amal kita. Ini nggak ada ganjaran karena riya. Ini ibadahmu memang banyak anda dengki, nggak ada ganjaran. Ini anda kibir, sombong, nggak ada. Anda ini
Jadi ini yang repot. Ini yang saya tangisi. Betapa ada yang lebih melek dibanding saya yang buta. Pakaian saja menurut saya bagus, ternyata ama yang mengerti masih banyak kekurangannya. Bagaimana ibadah saya kelak di akhirat? Bagaimana ibadah saya kelak di akhirat? Ngadepin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa amal saya yang kejangkit virus ria bakal dibeberkan sama Allah kelak di akhirat dan gak ada ganjarannya, nol. Berapa amal saya yang kena ujub yang bakal dibeberkan oleh Allah yang bernilai nol. Berapa amal saya yang kena dengki dalam perjalanan hidup yang bakal dinilai oleh Allah nol. Lalu amal saya apa? Kalau ini kan gampang. Kau bilang jelek, baik saya ganti. Kancingnya bukan emas dengan emas, matchingnya kurang bagus, padu padan warna ini warna ini, saya bisa ganti. Yang saya pikirin di akhirat dari perjalanan umur saya ini, bagaimana saya ini ngadepin Allah nanti di akhirat. Bagaimana saya ngadepin Allah di akhirat. Inilah yang disebut dalam kalamnya Imam Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa, audit amaliyah dirimu di dunia qabla an tuhasabu, sebelum nanti diaudit oleh Allah, sebelum nanti diperiksa oleh Allah. Kalau badan pemeriksaan keuangan di dunia mah gampang, bisa bisik-bisik juga bisa lolos tanpa apa namanya itu, laporannya itu bebas tanpa pengecualian, bersih tanpa pengecualian, macam-macam. Itu di dunia. Di akhirat Allah, bagaimana amalan-amalan ini yang kita kerjakan ketika diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu. Pada hari di mana diperiksa segala amal-amal. Ini di dunia saja ribetnya kayak begini udah bagus, masih juga ternyata dipandang ama yang mengerti kurang bagus. Bagaimana saya ngadepin Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana wudhu saya? Bagaimana solat saya? Bagaimana puasa saya? Nanti saya yakin bakal dibeberkan kayak anda ini di hadapan saya. Allah bakal bilang, ini kekuranganmu, ini kekuranganmu, nol ibadahmu. Betapa sia-sianya saya kelak di akhirat yang pengen masuk surga, kemudian bisa enggak masuk surga ini. Kalau begini kudu banyak baca sholawat aja, ta'alluq sama Rasulullah. Amalan-amalan yang lain ini terjangkit ria, ujub, kibir, dengki, macam-macam penyakit-penyakit batin, maka gagalnya orang kebanyakan pada urusan ini. Begitu gagalnya orang urusan ini. Ini yang kemudian kita jadi bingung. Ini kemudian kita jadi stres dalam hidup. Maka kita harus berupaya pelan-pelan tapi pasti, bukan saja membersihkan lahiriah kita, tapi kudu juga membersihkan batiniah kita. Wudu bukan saja cuci mulut dari kotoran, lalu enggak dicuci dari omongan-omongan bohong, dusta, ghibah dan seterusnya. Apakah wudu cuman cuci mulut doang? Apakah wudu cuman cuci tangan-tangan doang?
lalu kemudian tangan ini tidak dijaga daripada korupsi, daripada mengambil barang orang yang bukan haknya, apakah wudhu itu sebatas kita cuci kaki, lalu kemudian kaki kita masih demen jalan-jalan ke tempat-tempat maksiat belum dicuci? Ini yang kemudian harus kita periksa benar-benar dalam hidup. Kita tak keburu memikirkan orang lain, masih banyak yang harus kita pikirkan. Keselamatan diri daripada amalan-amalan yang kita lakukan demi kebahagiaan kita di akhirat. Kita kurang keburu mengomentari orang lain, tapi harus mengomentari amal-amal diri, seperti Imam Atha As-Sulami. Bagaimana dia enggak mengomentari orang lain, tapi mengambil ibrah apa yang dia alamin, yang berlaku dalam kehidupannya. Dia tarik dan dia seret di akhirat. Apa yang terjadi dalam kehidupan dunia diambil ibrah, bagaimana nanti di akhirat. Di dunia aja ribetnya kayak begini, di dunia aja ribetnya kayak begini, bagaimana nanti di pengadilan Allah Rabbul Jalil yang memberi segalanya, fasilitas hidup, fasilitas napas. Ini bakal repot kalau ditanya napas yang keluar untuk apa, napas yang ditarik untuk apa. Ini yang paling stres, ngadepin kehidupan ini di dunia, ngadepin nanti di akhirat. Kita bakal ngalamin kebingungan ketika dicolok-colok oleh Allah. Bakal dikata kalau diperiksa banyak kekurangan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, pergilah kamu pada sekarang ini menjauh, wahai orang yang banyak berbuat dosa zahir, dosa batin. Diceburinlah ke neraka yang bakal mengakibatkan selama-lamanya. Ini yang kemudian bahaya dalam hidup. Maka orang-orang dulu, apa yang dia temui di dunia ini dia tarik, bagaimana dia nanti di akhirat. Apa yang berlaku di dunia dia tarik, bagaimana kelak dia punya nasib di akhirat ngadepin Allah yang tak pernah salah dalam menilai. Manusia bisa salah menilai, tapi Allah tidak pernah salah. Bila ini aib, kurang. Bila ini benar. Bakal diperiksain solat kita oleh Allah, ibadah kita oleh Allah. Ini yang bakal menjadi berat dalam ibadah. Inni wajjahtu wajhiya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku untuk Allah, mati untuk Allah. Benar apa enggak? Bakal ditanya dan diperiksa oleh Allah. Dan ini yang bakal menyebabkan kita menjadi kebingungan. Kalau kita tidak belajar akhlak tasawuf, bisa kita menjadi orang yang amalnya kelihatan ada, sebetulnya tidak ada. Terjangkit virus ujub, riya, dengki, kibir. Dan ini yang paling berbahaya dalam hidup dan kehidupan seorang anak manusia muslim. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Ya amanal khaifin, aminna mimman nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimman nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimman nakhaf wa nakhdar. Bijahi Thahar Rasul, jad Rabbana bil qabul wa hab lana kulla sul. Rabbi istajib lana, amin amin amin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah.